Pemirsa, apa informasi terbaru dari kasus penganiayaan hingga meninggal dunia yang dilakukan seorang ayah kepada anak kandungnya? Kita akan berbincang dengan Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono. Selamat petang Pak Aldi. Selamat petang, Mbak. Pak Aldi, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan kembali seperti apa waktu itu kronologi berdasarkan keterangan dari saksi mata dan juga mungkin dari pelaku terkait dengan penganiayaan yang dilakukan ayah kepada anak kandungnya ini, Pak. Baik, pertama tentunya kami Polres Cimahi turut prihatin. Jadi kasus ini berawal, kami Polres Cimahi mendapat laporan dari warga bahwa ada 2 anak dalam kondisi luka dianiaya oleh orang tuanya. Kemudian karena mendapat informasi, kami segera meluncurkan tim untuk ke TKP. Benar, dari TKP kami menemukan bukti-bukti ada dugaan penganiayaan terhadap 2 orang anak. Saat itu kondisi anak keduanya sudah di rumah sakit di Kota Cimahi. Kemudian kami berangkat ke rumah sakit. Setelah rumah sakit, kami menemukan 1 korban yaitu anak kedua inisial AH ini sudah meninggal dunia. Sedangkan untuk kakaknya inisial AM dalam kondisi luka-luka. Baik. Kemudian, silakan dilanjutkan Pak Aldi. Kemudian kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti, melakukan pendalaman kepada istri diduga pelaku. Kemudian dari hasil penyidikan kami menyimpulkan untuk pelaku yaitu orang tua kandung kepada korban inisial N alias Adi. Baik, pada saat peristiwa penganiayaan terjadi, Pak Aldi, apakah hanya 3 orang itu saja yang berada di rumah atau memang tidak ada orang lain yang berada di sana untuk mencegah aksi penganiayaan tersebut? Baik, jadi kondisi TKP itu rumah kontrakan, ukurannya sekitar 3x6. Itu ada tetangganya. Saat kejadian, hasil pemeriksaan di dalam rumah itu ada 4 orang, yaitu bapak kandung korban, ibu tiri korban, serta korban 2 orang. Nah, hasil pemeriksaan juga kami menemukan fakta bahwa ketika korban ini dianiaya, ternyata korban tidak menangis sama sekali. Ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tetangga kontrakan bahwa tidak mendengar suara jeritan ataupun tangisan. Memang hanya mendengar suara hidak-hiduk seperti terbentur dengan dinding. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui memang melakukan menendang dan memukul beberapa kali hingga korban terbentur di dinding rumah. Tadi sempat disebutkan bahwa bahkan korban ini tidak menangis ataupun tidak berteriak. Apakah dari pendalaman kepolisian sudah ditelusuri apakah mungkin pelaku pernah melakukan kekerasan sebelumnya kepada anaknya ini, Pak? Dari hasil keterangan istri pelaku, jadi memang pelaku ini memiliki sifat temperamental, sehingga termasuk istri pelaku juga dan si anak ini dalam kondisi ketakutan ketika si pelaku ini marah gitu. Sehingga ketika terjadi penganiayaan mereka cukup diam, tidak berani melakukan mengadu ke tetangga dan sebagainya, tidak berani gitu. Apakah artinya sudah pernah dilakukan penganiayaan sebelumnya, Pak? Apakah belum? Atau ini baru pertama kalinya berdasarkan informasi terakhir? Kalau menurut keterangan istri pelaku, pernah juga sebelumnya ada penganiayaan kepada korban, namun tidak separah pada saat hari Senin itu. Oke. Apa sebenarnya alasan pelaku, Pak, menganiaya anaknya sendiri sehingga bahkan mengakibatkan nahas sekali bisa sampai meninggal dunia, Pak? Jadi dari pendalaman kami, kenapa sampai pelaku ini marah? Karena menurut pelaku, korban mengambil uang pelaku tanpa seizin. Kemudian saat itu pelaku sedang bekerja mengamen di Kota Bandung. Ketika pulang melihat uangnya tidak ada, bertanya kepada anak-anaknya kemana uangnya. Si anak menyampaikan uang diambil dan telah dijajankan dan dibagi ke teman-temannya. Ini yang memicu amarah
pelaku ini berdasarkan keterangan daripada pelaku inisialnya yang sudah kita tahan ini. Baik, kita akan nantikan bagaimana kemudian perkembangan penyelidikan selanjutnya. Terima kasih AKBP Aldi Subartono, Kapolres Cimahi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat bertugas kembali, Pak.